Kita tahu suatu yang pasti, bahwa sang waktu terus berjalan. Kebanyakan kita menganggap hal biasa saat kita menatap layar ponsel pintar kita dan menulis di utas obrolan kerja kita. Saya akan kirim laporannya dalam 15 menit. Tetapi bagaimana jika waktu berubah-ubah? Misalkan, ia bisa lambat, cepat, atau bahkan mundur. Newton percaya kalau aliran waktu seperti anak panah yang bergerak terus-menerus ke satu arah saja. Namun Einstein menghancurkan teori ini dan membuktikan bahwa waktu dapat berubah untuk pengamat yang berbeda. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya untuk menguji teori Einstein yang terkenal. Bayangkan diri Anda di hamparan ruang terbuka. Polisi mengejar Anda dan Anda harus segera kabur. Dengan keajaiban, ada satu kursi kosong di roket yang terbang. Anda sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan kemana ia terbang atau mengapa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan waktu? Anda berharap polisi melakukan perjalanan tanpa jalan kembali ke lubang hitam dan melihat arloji Anda. Dan inilah saat yang paling aneh dimulai. Anda terbang dengan kecepatan 99,999% dari kecepatan cahaya. Tetapi jarum jam melambat dan waktu tampak membentang seperti jeli. Apakah ini benar-benar mungkin? Sementara Anda menyaksikan dengan sangat takjub saat waktu berhenti dalam roket. Kita kembali ke awal 1900, ketika Albert Einstein sedang naik tram. Saat naik tram, ilmuwan melihat jam jalan dan tiba-tiba menyadari bahwa jika tram melaju dengan kecepatan cahaya, dalam persepsinya, jam ini akan berhenti dan tidak akan ada waktu sama sekali. Hal ini mendorongnya merumuskan salah satu tema sentral relativitas, semuanya relatif. Sebagai contoh, jika tetangga Einstein menjatuhkan kacamatanya di atas tram, maka baginya kacamata itu akan jatuh lurus ke bawah. Sedangkan bagi pengamat di jalan, ini akan terbang sepanjang lintasan parabola karena tram sedang bergerak. Einstein juga menyatakan bahwa tidak ada kerangka acuan standar tunggal. Semuanya relatif, bahkan waktu. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa meskipun Anda duduk di suatu tempat, Anda masih terus bergerak, dan ini adalah gerakan dalam waktu. Jika Anda duduk selama 1 menit tanpa bergerak, Anda akan mendapati diri Anda di masa depan 1 menit yang terkait dengan titik awal. Jika Anda tidak bergerak dalam waktu, maka Anda akan membeku di saat ini selamanya. Ini lebih buruk daripada mati. Tapi apa jadinya jika Anda bangkit dan melangkah maju? Anda sekarang telah pindah ke satu ruang, cuma sebentar, sementara masih bergerak dalam waktu. Dan hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Anda mulai bergerak di ruang, kecepatan Anda berubah dan Anda mengalami gerakan yang sedikit lebih lambat dalam waktu. Sementara kecepatan Anda melalui ruang meningkat sedikit. Ini mirip dengan sistem komunikasi bug. Jika Anda mengambil satu, yang lainnya akan datang dan sebaliknya. Dengan demikian, peningkatan kecepatan dapat mendistorsi peristiwa. Bayangkan seseorang berdiri di atas serambi dengan 2 sambaran petir yang menyambar di kedua sisinya. Karena berada di tengah-tengah kedua titik ini, sinar cahaya mencapai keduanya secara bersamaan dari kedua sisi. Tetapi paradoks dimulai ketika orang lain di kereta yang melaju dengan kecepatan cahaya melihatnya. Pertama, mereka akan melihat cahaya dari petir lebih dekat ke kereta dan kemudian sambaran petir kedua. Dengan demikian, waktu untuk seseorang dengan kecepatan tinggi melambat dan peristiwa terdistorsi. Bahkan dengan mendekati kecepatan cahaya, kita menciptakan mesin waktu. Sayangnya umat manusia masih terlalu jauh dari kemungkinan seperti itu. Kecepatan tertinggi yang pernah ditempuh seseorang yang bepergian hanya 39.897 km per jam. Ini hanya 3/100 dari kecepatan cahaya. Tapi mari kita bayangkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dalam perjalanan kita dan kembali ke roket yang akan mencapai kecepatan cahaya. Anda masih melihat arloji Anda saat Anda meminta pilot untuk ngebut. Suara mesin bergema di telinga Anda saat Anda menyaksikan bintang-bintang dari jendela.
dengan terpana yang berlalu begitu saja dan tampak merah karena percepatan. Tetapi waktu di arloji Anda tetap seperti jeli tebal yang tampaknya mulai membeku. Jam seolah berhenti selamanya. Faktanya, meningkatkan kecepatan pesawat ruang angkasa bukanlah ide yang bagus. Sudah mencapai 10% kecepatan cahaya, peningkatan massa dan perlambatan waktu dapat diamati. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 90% kecepatan cahaya, maka massanya jadi double dan 20 menit akan menjadi seperti 10. Ketika sebuah benda mencapai kecepatan cahaya, maka massanya menjadi hampir tak terbatas. Ini berarti bahwa massa tak terbatas membutuhkan energi dalam jumlah tak terbatas yang tidak ditemukan di roket paling kuat manapun. Karenanya, pada prinsipnya tidak mungkin mempercepat dan melampaui kecepatan cahaya. Mari kita bayangkan kita berhasil mengakses energi tak terbatas. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Anda merasa gerah saat Anda melihat melalui jendela kapal. Bintang-bintang tidak lagi terlihat. Ruang di sekitar pesawat ruang angkasa menjadi terowongan gelap pekat karena gelombang cahaya tidak lagi mencapai mata Anda. Kecepatan Anda 270.000 km per detik, 90% kecepatan cahaya. Lampu merah di kokpit menyebar ke banyak refleksi. Jam telah benar-benar berhenti. Sekarang Anda hampir yakin Anda tertidur. Tiba-tiba hujan peluru menembus lambung pesawat. Polisi pasti akan menangkap kita. Kita tidak punya waktu. Ayo menuju ke kecepatan cahaya. Peluru berhenti di udara seperti ini, The Matrix, dan kemudian mulai terbang ke arah yang berlawanan. Namun ini bukan peluru. Faktanya adalah bahwa pada kecepatan cahaya, setitik debu dari atom hidrogen yang dikabutkan hingga mikrometeorit pasti mampu menembus lambung pesawat terus-menerus. Saat Anda menghindari peluru debu ini, kapal berhasil melampaui kecepatan cahaya. Ya, dari sudut pandang sains, ini tidak mungkin. Namun, kita telah melangkah terlalu jauh dalam hal kemampuan teknologi modern. Jadi, mari kita bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kecepatan cahaya terlampaui, hubungan sebab akibat putus, dan peristiwa-peristiwa terungkap dalam urutan terbalik. Sekarang kita secara bertahap akan mengejar cahaya yang dipancarkan oleh sumber di seluruh waktu sebelumnya. Kita akan mengejar foton yang dipancarkan 10 menit yang lalu mundur 1 jam, dan seterusnya. Kita bisa melihat, misalnya, seorang lelaki tua yang berubah menjadi pria paruh baya, kemudian menjadi remaja dan menjadi anak kecil. Artinya, waktu telah berputar kembali. Kita bergerak dari sekarang ke masa lalu. Sebab dan akibat telah dibalik. Jangan coba-coba membayangkannya di kepala Anda. Kecepatan cahaya bahkan melebihi kecepatan pikiran yang hanya bergerak 250 km per jam. Logikanya, Anda kembali ke saat penerbangan baru saja dimulai. Anda baru saja menaiki roket. Anda sudah tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Jadi, kita kembali ke awal. Dan kali ini Anda akan bertindak berbeda. Mengapa perlu ngebut ke kecepatan cahaya ketika Anda bisa teleportasi jauh dari polisi? Saya akan buat cerita tentang ini di video berikutnya.